Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Robi Rodia dari kelas BKI 6C. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dan juga observasi terhadap program layanan BK yang ada di pesantren. Untuk kali ini, saya akan memaparkan hasil kunjungan yang ada di juga observasi yang ada di pesantren Pondok Pesantren Darut Tauhid Putri Boarding School. Ini ada beberapa hal yang saya sudah observasi dan juga wawancara. Sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber sebagai guru BK, yaitu ada Teh Ana Lustiowati Esos sebagai guru BK, dan saya juga melakukan wawancara pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di jam 16.30 hingga 17.30 bertempat di SMA Putri Darut Tauhid Boarding School yang beralamat di Jalan Gaga Kalonggirang nomor 67 Kecamatan Sukasari. Untuk hal pertama yaitu ada di bagian administrasi. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pesantren, dalam hal administrasinya itu terdapat beberapa layanan gitu. Yang pertama itu ada, kalau merujuk kepada layanan klasikal, ada yang harus disiapkan seperti ada RPL, lalu ada materi ajar, lalu ada juga alat tes. Nah itu, ketiga yang tadi merupakan salah satu hal administrasi yang perlu disiapkan untuk memenuhi atau menunjang program. Yang selanjutnya juga, layanan yang selanjutnya ada layanan pribadi. Nah di sini ada juga hal administrasi yang perlu disiapkan. Yang pertama ada hasil psikotes, yang kedua ada hasil data konseling sebelumnya, di mana setiap siswa ini pasti memiliki, atau setiap santri pasti memiliki buku hasil konseling ataupun buku catatan gitu. Yang selanjutnya juga ada catatan dari wali kelas atau wali asuh asramanya, di mana ini tuh berupa kesehariannya dalam yang dilaporkan dalam jurnal harian. Yang selanjutnya ada program BK. Program BK ini telah disusun oleh para guru BK yang ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid ini, yang mencakup ada program tahunan, yang selanjutnya ada program semesteran, ada program bulanan, ada program pekanan, dan juga ada program harian. Yang selanjutnya ada fasilitas BK. Nah, dalam fasilitas BK ini yang saya cantumkan ada ruang konseling. Nah, di mana ruang konseling ini berfungsi sebagai ruang konseling baik kelompok ataupun individu, dan juga tempat administrasi. Nah, yang selanjutnya juga dalam administrasi terdapat buku model layanan BK, di mana sebagai panduan dalam memberikan layanan, lalu ada buku data pribadi siswa atau santri. Yang selanjutnya juga ada hasil laporan asesmen yang sudah saya laporkan juga. Selanjutnya juga ada mading pohon karir, dan ada cermin kejujuran. Nah, cermin kejujuran ini berfungsi untuk melihat perilaku yang memang tidak ditampilkan ke umum gitu. Mungkin hal ini tuh diperlihatkan ketika mereka menganggap bahwa tidak ada orang yang melihat di sekelilingnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada jumlah guru BK yang ada di Yayasan Darut Tauhid ini sebenarnya ada 17 orang. Namun untuk penempatan di SMA Putri Darut Tauhid Boarding School ini berjumlah 3 orang. Jadi ada 3 orang guru BK untuk memegang seluruh santrinya itu ada 235 orang. Maka ini cukup untuk menjadi standar gitu ya, bahwa tidak kurang dari 150 orang per guru BK. Yang selanjutnya ada musrif asrama, berfungsi sebagai petugas asrama yang mencatat dinamika keseharian santri yang ada di asramanya. Yang selanjutnya juga kita beranjak ke ragam ataupun layanan yang ada di SMA Putri Darut Tauhid Boarding School ini. Yang pertama ada bimbingan klasikal, di mana ini dilakukan di kelas dengan jadwal yang rutin, dan juga ada konseling individu yang dilaksanakan di ruang konseling sendiri. Yang selanjutnya ada konseling kelompok, bisa dilaksanakan di ruang konseling juga. Langsung ada bimbingan karir
untuk menunjang karir santri ke depannya. Yang selanjutnya juga ada penyuluhan yang sudah disusun baik per tahun ataupun per semester, lalu juga ada training motivasi yang sudah disusun baik per semester ataupun per tahun. Yang selanjutnya ada kampus fair. Nah, kampus fair ini diberikan kepada para santri yang mana dipandu oleh para alumni dari SMA Putri Darut Tauhid Boarding School ini yang telah masuk ke perguruan tinggi untuk membagikan pengalaman dan lingkungan yaitu seperti apa dan mengenalkan dunia perkuliahan itu seperti apa. Dan ini sangat penting untuk menunjang karir ke depan para santri seperti itu. Untuk yang selanjutnya eh, ada masih di kampus fair ini, temanya ini ataupun dari tadi tema penyuluhannya itu terus berganti sesuai dengan kebutuhan ataupun ritme setiap permasalahan yang ada seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada program proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini dilakukan setiap layanan yang sudah diberikan gitu. Jadi eh, pelaksanaannya juga selalu melibatkan pihak terkait guru BK dan nantinya akan dilaporkan ke koordinator BK seperti itu. Dimana tujuannya itu untuk mengukur keberhasilan dan mempersiapkan layanan yang lebih baik ke depannya seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada proses supervisi. Nah, proses supervisi ini ada cakup internal dan juga eksternal. Seperti mungkin kalau misalnya internal persiapan kurikulum baru dan juga program baru, menyusun program tahunan yang diperiksa dan juga diberikan kepada koordinator BK, lalu koordinator BK kepada kepala sekolah seperti itu. Dan juga kalau misalnya dalam bidang eksternal mungkin ada service excellent yang mana ini tuh tidak hanya kepada guru BK saja tapi kepada seluruh tenaga pendidik dan juga tenaga pengajar yang ada di sana seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada ragam masalah. Untuk ragam masalah mungkin ditemukannya ada santri yang memang kehilangan semangat belajar, lalu ada keluar di jam belajar tanpa izin. Selanjutnya ada masalah percintaan di usia remaja seperti itu. Lalu ada masalah bawaan dari keluarga yang mana menurut guru BK sendiri ini adalah masalah yang paling tinggi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada karakter manja dan kurang mandiri ketika memasuki pesantren. Seperti itu. Nah, untuk analisisnya mungkin pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid ini cukup struktur dan juga sistem gitu ya, sistematis yang mana ini tuh relatif matang untuk mendukung perkembangan para santrinya untuk kedepannya. Nah, ternyata hal apa ya, tidak hanya layanannya juga tidak hanya berfokus kepada penyelesaian masalah saja, tetapi juga kepada aspek sosialnya, aspek karir, dan juga paling penting adalah aspek spiritual. Nah, mungkin kalau analisisnya tadi berkaitan dengan eh, jumlah santri sebanyak 235 santri yang dibimbing oleh 3 orang guru BK ini, rasionya itu pas dengan guru BK-nya memegang sekitar 78 orang per guru. Nah, ini tuh sangat jauh ideal gitu ya, karena batasnya itu ada di 150 siswa. Nah, ini juga sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam ABKIN seperti itu, yang dikuatkan oleh ABKIN juga. Lalu tadi juga dalam hal administrasi juga cukup ditekankan bahwa layanannya itu dalam hal administrasi juga layanan dalam layanan itu tidak hanya sifatnya itu kuratif tapi juga ada preventif, terus ada pengembangan diri untuk menerapkan layanan BK yang memang sesuai dengan standarnya. Nah, ini juga ditulis dalam peraturan dalam panduan menurut Gibson dan juga Bissell tahun 2008 yang menekankan fungsi BK terhadap pribadi, sosial, akademik, dan juga karir seperti itu. Maka secara keseluruhan ragam layanan ini cukup memadai dan juga cukup struktur. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.